Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan syukur di dalam ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat. Nomor 46 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, menjadi terang, sabdanya kesertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kita mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita mengungkapkan penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37B. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Batu Karang yang Teguh. Karang yang teguh,
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dan 7, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menerima anugerah Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita nyatakan dengan kita menaikkan nyanyian syukur. Kidung Jemaat 453, kita nyanyikan bait 1, 4, dan bait yang kelima, Yesus kawan yang sejati.
Tuhan setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai di dalam kami menjalani hidup. Engkau memelihara hidup kami dengan berkat-berkat Tuhan. Dan pada saat ini Engkau perkenankan kami untuk beribadah mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah saat ini kepada Tuhan. Sertai kami, lindungi kami. Kami juga mohon kiranya Engkau hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami yang kami yakini menjadi pelita di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ibadah saat ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan perikop ini. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk firman Tuhan dalam ibadah saat ini berpengharapan
sambil berjaga-jaga dengan setia. Pada saat ini kita semua hidup setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini ketika kita menanti Tuhan Yesus yang saat ini di surga yang akan kembali? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa mengalami berbagai peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan dunia ini. Pada saat ini kita mungkin mengalami kesusahan. Pada saat ini mungkin kita mengalami kekurangan. Pada saat ini mungkin kita sedang gagal. Dan masih banyak peristiwa yang kita alami di tengah kehidupan kita, di waktu kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita dikehendaki untuk kita hidup dalam pengharapan. Kita diajak untuk terus waspada, berjaga-jaga. Kita dikehendaki untuk tetap setia kepada Tuhan yang akan datang, yang waktu kedatangannya tidak akan ada seorang manusia pun mengetahuinya. Inilah yang dinyatakan di dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di dalam perumpamaan ini diceritakan ada 10 orang yang menjadi pengiring pengantin perempuan. Ke-10 pengiring itu bersiap untuk menemani pengantin, menyambut pengantin laki-laki. Di dalam tradisi Yahudi, kedatangan pengantin laki-laki seringkali memang tidak bisa ditentukan waktunya. Oleh karena itu, pengantin perempuan dan para pengiringnya mesti harus senantiasa siap menyambut kapanpun ketika pengantin pria itu datang. Oleh sebab itu, mempersiapkan atau selalu siap menyambut kedatangan
mempelai laki-laki ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bijak. Maka di dalam perumpamaan ini, 5 gadis yang bijak di dalam mengiring dan menanti pengantin laki-laki, ia tidak hanya membawa pelita, tetapi ia juga membawa buli-buli yang berisi minyak yang akan berguna untuk mengisi kembali minyak ketika habis, yang bisa membuat pelita itu padam. Bekal minyak cadangan menjadi penting agar pelita mereka tidak padam. Inilah wujud daripada kesiapan orang menanti mempelai laki-laki datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam perjanjian lama, minyak itu sering diartikan sebagai roh Allah. Dalam konteks saat ini, persiapan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan dapat diartikan, dapat dimaknai sebagai persiapan yang mesti kita lakukan di dalam kita mewujudkan tanda-tanda kerajaan surga. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi hati dengan firman Tuhan. Kita berelasi secara benar dan intim dengan Tuhan, sehingga Roh Allah berkuasa di dalam hidup kita. Roh itu yang menolong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang terus melakukan pertobatan. Orang yang siap berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, meski dalam penantian kita menjadi lelah, kita tertidur, tetapi kita tetap mempunyai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada yang berkata, saya rajin ke gereja, membaca firman Tuhan, rajin beribadah. Tetapi apakah juga diikuti dengan kita menyerap, belajar, menghayati, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, lalu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan kita. Atau mungkin aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ibadah kita
membaca firman Tuhan semata-mata didasari sebuah tanda sebagai orang yang percaya. Saya setiap minggu ke gereja karena orang tahu bahwa saya orang Kristen. Saya malu kalau tetangga saya tahu saya orang Kristen, tetapi setiap minggu saya tidak ke gereja beribadah. Lalu saya beribadah setiap minggu. Hanya karena supaya saya tidak malu. Karena orang tahu saya orang Kristen. Sehingga aktivitas yang dilakukan itu bukan berdasar dan disertai dengan penghayatan. Jangan-jangan pengisian firman hanya terjadi di saat hari Minggu saja, atau di saat persekutuan doa saja. Itu pun kalau pas ibadah tidak ngantuk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan melalui perumpamaan ini untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana. Di mana 5 gadis yang bijaksana ini mempersiapkan sungguh-sungguh di dalam dia menyambut mempelai laki-laki. Saat ini kita juga diajak untuk mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan yang datangnya kita tidak ketahui. Persiapan tersebut membutuhkan keteguhan hati untuk menjalaninya dengan tekun dan setia, karena akan ada banyak pilihan yang menggoda kita, yang bisa menjerat kita jauh kepada Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Persiapan tersebut juga mesti disertai dengan semangat, berpengharapan, sikap berjaga-jaga. Di dalam bacaan Yosua pasal 24 ayat 15b, Yosua pada saat itu mempunyai sebuah tekad, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pilihan yang mendasar, yang mesti kita ucapkan dan pegang sampai akhir hayat kita. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tidak hanya di dalam gereja. Kehidupan yang kita jalani setiap hari di luar gedung gereja adalah ibadah. Bagaimana kita bisa mewujudkan setiap aktivitas kita adalah wujud dari ibadah? Sekalipun kita saat ini
sakit tidak sembuh-sembuh, kita tetap bersabar, kita tetap berupaya berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak mencari kesembuhan dari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang kekurangan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai wujud persiapan, kewaspadaan, kesetiaan di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita diajak untuk hidup dalam pengharapan bahwa Ia akan menyertai dan memampukan kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai hambatan, godaan di tengah kehidupan ini. Kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tuhan yang akan setia menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita menjalani hidup di masa penantian ini dengan senantiasa berpengharapan. Marilah di dalam kita hidup di masa penantian ini kita selalu berjaga-jaga. Kita selalu setia kepada Tuhan. Di masa penantian ini berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan bisa kita alami. Tetapi mari kita hidup di dalam pengharapan. Dengan kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita sakit, kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Sekalipun saat ini kita kekurangan, tetapi kita tetap bekerja dengan jujur. Sekalipun pada saat ini kita disakiti, tetapi Tuhan akan memberi penghiburan. Dan masih banyak yang dilakukan Tuhan di tengah kehidupan kita. Inilah yang harus kita yakini. Oleh sebab itu, mari kita tetap berpengharapan, tetap berjaga-jaga, tetap setia. Karena Tuhan pasti datang. Sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh.
Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di surga, kami datang kepada Tuhan Allah yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat dan kehidupan kami yang sejati. Saat ini di hadapan-Mu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, juga saudara kami yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan campur tangan di setiap usaha upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami maupun keluarganya, sehingga para dokter, obat yang diminum, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberikan berkat kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sakit ataupun dalam proses pemulihan menjadi sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah berusia lanjut, raganya telah lemah, sehingga tidak bisa beraktivitas setiap hari. Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran. Tuhan juga menolong, memampukan untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah yang kiranya membuat saudara-saudara kami saat ini sekalipun raganya sudah lemah, tidak demikian dengan imannya. Ia tetap berpengharapan, bahkan ia mampu bersyukur di dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 yang semuanya kami harus lakukan dengan serba terbatas, baik di dalam kami berstudi, di dalam kami bekerja, di dalam kami berpelayanan, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan mampukan dan menolong kami untuk kami dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Dan Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan,
pada saat ini kami juga berdoa untuk para tenaga ahli yang terus mengupayakan vaksin untuk kami yang hidup di tengah pandemi COVID-19 ini dapat beraktivitas dengan leluasa. Tuhan kiranya sertai dan berkati, sehingga melalui saudara-saudara kami tenaga ahli ditemukan vaksin yang akan menolong dan membuat kami dapat beraktivitas menyelesaikan tugas tanggung jawab kami, sekalipun masih ada di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa negara kami kepadamu Tuhan. Sertai dan berkati di dalam ia memimpin bangsa ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah kebijaksanaan, dan mampukan senantiasa setiap ia melakukan tugasnya berdasarkan kehendak Tuhan. Ini yang akan membuat apa yang ia putuskan, apa yang ia kerjakan di dalam ia memimpin kami. Kehidupan bangsa kami akan merasakan ketentraman, kedamaian, akan adanya kebersamaan dan kesatuan, kerukunan. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan, pemimpin bangsa kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun apabila ada dosa. Di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dalam Efesus 5 ayat 19b sampai dengan 21. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita menyanyikan Kidung Pujian 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Mengucap
kita bawa persembahan kepada Tuhan dan jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, berkat yang sudah Tuhan limpahkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan boleh menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan melalui anak-anak-Mu ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini layak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, ajar kami untuk selalu memberikan persembahan yang lebih indah di hadapan-Mu, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, bila kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberkati kami dan mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami di dalam kami melakukan ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga memberkati kehidupan kami selanjutnya. Engkau buat berhasil apapun yang kami lakukan, dan Tuhan Engkau memimpin dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 408. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, di jalanku ku diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkaryalah di dunia ini dengan senantiasa berdoa, supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.